Praja Muda Karana. Artinya itu apa, Pak? Ya, praja itu manusia. Ya. Ya, muda itu kita orang-orang muda. Karana itu berkarya. Oh. Jadi Praja Muda Karana itu orang muda yang suka berkarya. Nggih. Tentu kata Rasul memberikan sesuatu itu yang paling indah adalah sesuai yang dibutuhkan oleh penerimanya. Iya, betul. Saat ini kayaknya kalau tadi kita berbicara sampah, desa-desa itu sangat butuh bantuan. Orang melanggar itu kadang-kadang karena nggak tahu caranya. Iya, betul. Ya. Kenapa kok dibuang sampah seperti itu sembarang? Karena nggak tahu, bukan karena nakal, karena nggak tahu itu banyak. Jadi mari kita pikirkan, karena ini ladang dakwah kita. Iya. Mungkin lewat, jenengan mungkin lewat pramuka, saya mungkin lewat dewan masjid, atau kayak gitu-gitulah. Nah, kita perlu dengungkan, mumpung ini ada podcast. Ya. Walaupun di Kemenak juga harus ke sana. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita ketamun kakak. Kalau di pramuka itu selalu kakak ya. Iya, selalu kakak. Makanya kita awet muda. Awet muda. Kakak terus ya. Kakak terus ya. Betul. Okay. Yaitu Bapak atau kakak kita Abdullah, sarjana pendidikan Islam. Beliau kalau di Jawa Timur itu sebagai apa? Ya, saya kalau di struktur organisasi resmi kuartir daerah sebagai andalan urusan gugus depan dan satuan komunitas. Tapi kalau di Ma'arif NU, saya ditunjuk oleh Kiai Marzuki, Ketua PWNU Jawa Timur. Kiai Marzuki Mustamar. Ya, Kiai Marzuki Mustamar. Yeah. Saya ditunjuk sebagai Ketua Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif NU Jawa Timur. Oh, ya. Kalau di Kabupaten Gresik, di daerah saya sendiri, kelahiran saya sendiri, saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua 3 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Gresik yang membidangi gugus depan dan satuan komunitas. Iya, soalnya sejak saya lihat jenengan, itu yang saya sering saksikan itu jenengan pakai baju pramuka saja. Dan pagi hari ini kita akan bincang-bincang dalam rangka menyambut hari ulang tahun Pramuka yang ke-61 nanti tanggal 14 ya. Kalau sekarang yang di Cibubur udah mulai kemarin ya, tanggal 11 ya? Yang di Cibubur rencananya hari ini. Oh, hari ini? Ya, hari ini kebetulan kontingen Kabupaten Gresik nanti dilepas jam 1 oleh Bapak Bupati di kantor kuartir cabang Gerakan Pramuka Gresik di Jalan Dr. Wahidin itu nanti jam dekat 1 masjid itu ya? Dekat masjid ya. Nanti akan dilepas oleh Pak Bupati. Nah, kita mengirimkan kontingen ke kuartir nasional itu 2 regu, 1 regu putra, 1 regu putri, setiap regunya berisi 8 anak 8 siswa anak, berarti 16 SMP, ya. 16 yang pesertanya 16. saja. Kemudian pembinanya 2 orang. 12. Ya, 1 orang pembina putra, 1 orang pembina putri, dan itu mereka adalah pelatih. Pelatih pramuka ya. Jadi kalau di tataran pramuka itu tertinggi adalah pelatih. Pelatih ya. Oke, kita sapa dulu Pak. Jadi kan ada sapaan khusus dari Kemenak Gresik yang perlu kita viralkan ini. Betul. Selamat datang di podcast Kemenak Gresik. Salam manfaat. Alhamdulillah. Pak Duloh, saya panggil Pak Duloh aja, Pak Duloh ini. Kakak ya. Iya, kakak karena aja. baju ya. Iya. Karena memang kita berbaju pramuka jadi baju kakak. Pramuka. Jadi pramuka itu begini. Gojlokan orang pramuka itu, misalkan ada orang tampil di depan umum. Ya. Terus orang itu kok gemeteran. Itu orang gojloknya begini. Biyen gak tahu melok pramuka. Bener gak? Iya, betul. Jadi salah satu manfaat jebolan orang pramuka itu selalu siap disuruh jadi apa saja. Iya, begitu. MC oke? Oke. Juri tilawah juga oke? Oke. Jadi pembinaan mental luar biasa. Apalagi kemudian ditunjang ke pondok, terus di mana? Gojlokan waktu pertama kali jadi mahasiswa itu karena sudah sering digojlok di pramuka. Ya, biasa. Jadi apa ini kok kita ceritakan? Kalau putra-putra kita kok enggan mengikuti pramuka itu kayaknya perlu didorong. Iya, betul. Karena pembinaan mental di situ luar biasa.
terkait menyambut hari ulang tahun yang ke-61 ini, mumpung ketamun jenengan, coba jenengan sampaikan apa sih pramuka itu? Iya, baik. Pemirsa sekalian yang berbahagia, gerakan pramuka adalah gerakan kepanduan atau pendidikan non formal yang sekarang ini yang sekarang ini pendidikan non formal yang sekarang ini menjadi kurikulum wajib ekstrakurikuler pramuka. Oh, sekarang menjadi kurikulum wajib ya. Jadi setiap sekolah atau setiap madrasah atau setiap lembaga pendidikan non formal maupun non formal sekarang harus menerapkan kurikulum pramuka untuk ekstranya. Dan ini ditunjuk sebagai ekstra wajib. Ekstra wajib. Ya, ekstra wajib itu artinya ekstra yang memang kalau yang lain ekstra itu tidak ada, tapi pramuka ini wajib ada. Ya, pramuka ini wajib ada. Sehingga pada era pandemi kemarin itu memang agak sedikit tersendat, ya, karena memang kegiatan di lapangan tidak boleh. Tidak boleh. Ya, padahal pramuka itu identik dengan lapangan. Iya, betul. Okay. Kalau pakai Zoom atau virtual ya, itu kurang gregetnya kurang. Iya, betul. Ya. Kurang gregetnya memang kurang. Tapi bisa disiasati juga sebenarnya. Saya pernah di Jawa Timur, khususnya di Pramuka Ma'arif Jawa Timur itu mengadakan kemah virtual. Dan ini diacungi jempol oleh Kuartir Nasional. Bahkan Kuartir Nasional sendiri heran. Kok bisa gitu ya. Jadi begini, mereka peserta se-Jawa Timur dari utusan kabupaten kota Jawa Timur itu berkemah di sekolahnya masing-masing. Oh. Ya. Kalau satu lokasi, jadi satu istilahnya siswa satu lokasi satu daerah kan kemarin waktu pandemi itu masih diperbolehkan lah kumpul-kumpulkan itu. Nah, mereka berkemah di sekolahnya masing-masing, ya ada tendanya, ya macam-macam pokoknya seperti kemah biasa. Tapi kemudian divirtualkan. Peserta itu jumlahnya 8 orang, itu saya suruh nambah 2 orang. Yang 2 ini adalah satu reporter, satu kameramen. Tapi dianggap peserta. Karena mereka juga mendapatkan sertifikat, mendapatkan ID card dan sebagainya. Nah, kemudian mereka berkegiatan sesuai dengan jadwal yang kita share di grup. Jadi misalkan kegiatan hari ini apa, misalkan bakti lingkungan. Mereka mengadakan bakti lingkungan, diambil gambar. Kemudian si kameramen dan si reporter ini melaporkan secara langsung. Kebetulan kami di PWNU itu ada layar lebar, layar besar. Nah itu kita menggunakan kecanggihan teknologi yang sekarang. Kebetulan kami itu punya tim IT yang bagus. Akhirnya di kolom-kolom. Ini Kabupaten Gresik, Jombang, Banyuwangi dan sebagainya. Kita kontrolnya dari situ. Kemudian kalau misalkan ada mau secara langsung, maka yang dari mana, misalkan dari Banyuwangi perlu menampilkan sesuatu yang langkah misalkan, itu kita zoom, jebret, nanti muncul semua gambar itu dan semua bisa menyaksikan melalui HP-nya masing-masing. Bahkan upacara pun kita menggunakan secara virtual. Iya. Padahal nasional belum mengadakan. Dan itu memang dianggap ide yang luar biasa. Yang waktu itu yang buka adalah Ketua Kuartir Daerah Jawa Timur, Bapak Haji Arum Sabil. Pak Haji Arum Sabil ini orang Jember. Pak Haji Arum Sabil ini punya studio tapi di setting seperti kayak lokasi pramuka di alam terbuka gitu. Kemudian padahal di studio. Iya, di studio. Sambutan membuka itu dari studionya dia sendiri. Allah. Jadi kita kontak. Saking cintanya pada pramuka. Iya, akhirnya berhasil selama 4 hari. Kegiatan kita 4 hari namanya Perkemahan Wirakarya Daerah Virtual. Kebetulan kita ngecampnya di kantor PWNU Jawa Timur sana dengan layar lebar. Jadi kita kalau malam itu waktunya kegiatan mereka diskusi ya kita pantau. Kalau waktunya mereka bahkan pentas seni itu kita laksanakan pentas seni seperti sesungguhnya. Jadi setiap kabupaten kota membuat api unggun di depannya masing-masing, kemudian mereka pentas seni menampilkan. Nah, kemudian itu kita nilai. Akhirnya ketemu ya prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Jadi itu hanya sekilas ide-ide liar. Kemudian juga ada lomba-lomba yang lain yang mungkinan. Bahkan pembinanya itu dengan melalui media Zoom itu saya berhasil menerbitkan 4 buku. 4 buku pramuka, panduan pramuka. Ya, 4 buku panduan pramuka. Dan sekarang ini sudah mulai masuk cetak, insya Allah nanti akan segera beredar. Oh, jadi saya senang itu kalau dapat bukunya nanti. Oh iya, insya Allah nanti kalau sudah. Tentang visi misi pramuka. Ya, kan kita nanti akan ke sana ya. Visi semua kalau ada visi misinya kan jadi jelas gitu kan, visi misi apa bisa diuraikan. Sebelum visi misi diperjelas perlu
Yang pertama sekarang, yang paling utama adalah tujuan gerakan pramuka. Tujuan gerakan pramuka dulu itu apa? Tujuan gerakan pramuka itu adalah melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki. Ya, dalam dirinya baik itu intelektual, spiritual, potensi positif. Ya, potensi positif, bukan potensi negatif. Ya. Sebetulnya soal potensi itu nggak usah dijelaskan potensi negatif atau positif. Yang dimaksud potensi itu ya memang positif sebetulnya. Hanya saja akhir-akhir ini perlu dipertegas. Iya. Tapi kadang-kadang meskipun negatif pun kalau memang dikelola dengan baik, di manajemen dengan baik akan bagus. Akan jadi positif. Iya, betul. Apa tujuannya? Jadi tujuan tadi itu melatih. Jadi artinya karena memang pramuka itu pendidikan karakter, apa yang dimiliki oleh adik-adik itu, oleh peserta didik itu kita latihkan, ya. Kita gali potensi yang ada, ya. Kita gali potensi yang ada. Karena memang gerakan pramuka itu sekarang kegiatan yang menyeluruh. Mulai dari kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan pariwisata, kegiatan olahraga, semua dilombakan. Seperti di Jambore Nasional ini, kan itu. Di Jambore Nasional ini ada lomba renang, ya olahraganya. Iya, kemudian ada lomba tartil, dan itu diberikan kepada semua adik-adik, dibekalkan karena memang mereka itu. Karena pestanya pramuka penggalang terbesar se-Indonesia ya Jambore ini. Jadi kita melatih. Berapa hari itu Pak nanti? Kalau Jambore itu 15 hari. 15 hari ya? Ya, di Cibubur. Ya, jadi itu. Kemudian sekarang kalau kita bahas masalah visi dari gerakan pramuka, kalau visinya adalah gerakan pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah kaum muda. Bisa dicontohkan yang wow gitu satu ya, apa? Jadi dijabarkan begini. Sekarang ini kan memang pengaruh media, ya media terutama media IT. Bahkan sekarang kalau dulu kita mau nonton film kan harus ke bioskop. Sekarang nonton film nggak perlu ke bioskop. Sekarang nonton film dari dalam kamar melalui HP. Udah. Kalau mau sensasi home theaternya tinggal nambah kita aja. Makanya dari situ kemudian kita berusaha bagaimana gerakan pramuka ini bisa menangkal hal-hal negatif yang muncul dari medsos. Medsos itu. Makanya kita harus memberikan pembinaan. Jadi artinya makanya kadang-kadang pembina pramuka itu kenapa kakak adik, kenapa ada kakak, kenapa ada adik, supaya kelihatan tidak ada miskomunikasi antara pembina dengan adik didik. Kita seperti keluarga, Kemudian ada adik kita dekati. Apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Ya kan gitu. Jadi supaya mereka itu kemudian mereka curhat, saya di rumah itu gini, ayah ibu sibuk kerja, nggak punya saudara, nggak punya apa, kemudian saudara-saudara juga pada besar-besar sudah sibuk dengan urusan sendiri, maka saya kurang, gitu, maka kita berikan jalan keluar. Keluhan ngelangut lah ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi kita itu kalau di pramuka itu, kalau di penggalang itu kan sampai ke atas penggalang, penegak, pandega itu menggunakan kakak adik. Tapi kalau di siaga itu menggunakan ayah bunda. Kalau manggil pembinanya itu ayah atau bunda. Siaga itu usia adik-adik kelas 1 SD sampai kelas 3. Siaga berarti 1 sampai 3. Kelas 5 penggalang. 4, 5, 6 penggalang sama SMP penggalang. Oh, sampai SMP. Iya, SMP. Istilahnya udah berganti kakak ya. Iya, kakak. Jadi siaga tadi masih ayah bunda. Berarti kalau kita nyapa adik-adik kita yang kelas 1 sampai kelas 3 tadi bukan adik ya? Bukan. Gimana ya Pak? Ya tetap anak-anak. Ya. Kemudian kalau anak-anak kemudian nyapa pembinanya Yanda atau Bunda. Yanda. Ya Yanda atau Bunda. Jadi kalau yang di penggalangnya langsung kakak adik. Kakak. Iya, jadi seperti itu. Terus manggilnya kalau ke adik bukan Dinda ya? Kanda. Itu lagi. Baik. Sebelum kita lanjut kita tepuk pramuka dulu Pak. Tepuk pramuka. Pak Abdullah, saya itu kan sering ke Jogja. Sering ke Jogja sambang anak ke pondok ya. Di tol itu setiap sekian ratus meter atau sekian kilo itu pasti ada speed trap yang garis-garis putih itu. Itu Pak Abdullah pernah merasakan nggak kalau itu bunyi tepuk pramuka? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nanti coba. Jadi speed trap itu pramuka. Jadi anggelan kecil-kecil itu itu bunyinya dak gitu. Bukti bahwa
pramuka ini betul-betul menyeluruh. Sampai orang di tol saja terpikirkan harus ada. Ada juga yang indah itu Pak, kadang-kadang jalan bernada. Jadi gitu. Biar nggak ngantuk orang itu. Orang kalau nggak tahu pasti minggir, dikiranya mobilnya error. Padahal itu jalan bernada itu. Nah, tapi yang banyak itu yang tepuk pramuka. Nah ini panjenengan sebagai aktivis pramuka harus informasikan itu. Di tol ada kayak gitu. Coba nanti kalau karena saya kan memang di Jawa Timur sebagai ketua ya Jawa Timur, maka kadang saya sering keliling daerah. Coba nanti saya sampai belum terpikir sampai di situ. Saya sering loh ini tepuk pramuka ini. Karena ini waktunya sedikit Pak. Jadi kita di kesempatan yang singkat ini ada banyak yang perlu kita sampaikan. Terkait pendidikan karakter yang paling digandrungi oleh aktivis pramuka apa Pak? Jadi gini, kalau pendidikan karakter yang paling digandrungi oleh anak-anak pramuka itu ketika mereka kita kenalkan dengan lingkungan alam terbuka. Ya, jadi artinya kenalan dengan lingkungan alam terbuka itu begini. Adik-adik itu jangan sampai mengganggu ya. Karena memang lingkungan alam terbuka itu sama dengan kita, makhluknya Allah ya. Jadi makanya kemudian kita kadang-kadang sekarang itu misalkan ada di penjelajahan, kan dikasih tanda jejak. Itu sekarang mencoret pohon itu enggak boleh. Enggak boleh. Makanya sekarang diganti dengan maku juga enggak boleh. Iya, enggak boleh. Makanya kita sekarang diganti dengan itu, kadang ada semacam bambu 1 meter, kemudian dikasih triplek, dikasih tanda panah. Jadi rambu-rambunya tidak di pohon lagi. Iya, sekarang itu enggak boleh. Kalau ya saya kecil-kecil kan pokoknya semprot kan gitu. Sekarang enggak boleh. Ya, jadi itu salah satu pendidikan karakter untuk mencintai. Kalau istilah saya atau di penyuluh itu ya syahadat alam. Gitu nggih. Menyaksikan kebesaran Allah lewat alam dan bersahabat dengan alam. Tapi jangan kebablasan kawin dengan alam. Bersahabat jadi. Iya, bersahabat dengan alam tapi jangan sampai kawin dengan alam. Iya. Nanti terus kawin dengan hewan. Baik. Pendidikan selain itu Pak, yang wow. Karena begini, dulu kalau api unggun pasti berhasil bikin kita nangis. Pasti berhasil. Saya waktu KKN kegiatan di luar tanpa settingan, pokoknya kegiatan di luar dengan anak-anak muda di sana. Begitu hujan, akhirnya ngiup di suatu gedung. Saya ingat kegiatan pramuka, mereka saya ajak merenung. Saya merenung. Ternyata nangis semua, berhasil gitu. Nah itu kan juga hasil dari pramuka. Kayak gitu masih diabadikan masih. Kan, Pak? Jadi kegiatan renungan itu jadi merupakan bagian dari kegiatan berkemah. Ya. Jadi misalkan berkemah itu misalkan 3 hari ya. Di malam yang terakhir itu diadakan api unggun. Api unggun ya. Api unggun ini dijelaskan kita bukan berarti menyembah api, tapi inilah sejarah ya. Jadi nenek moyang kita dulu itu berpindah-pindah tempat untuk mengamankan dia dari istilahnya bahaya hewan buas itu mereka dengan istilahnya menyalakan api unggun. Ya. Kemudian setelah api unggun biasanya adik-adik itu kita lanjutkan dengan acara renungan. Renungan itu adalah mengingatkan kepada adik-adik untuk koreksi ke belakang. Apa sih yang sudah kita lakukan? Ya, apa yang sudah kita lakukan? Kita koreksi ke belakang. Jadi misalkan selama ini apa yang sudah kita lakukan? Apa misalkan dengan orang tua kita seperti apa, dengan teman kita seperti apa, dengan guru kita seperti apa. Ya. Bahkan sekarang ini gerakan pramuka kuartir daerah Jawa Timur itu lagi menggembor-gemborkan program pramuka produktif. Pramuka produktif. Bahkan hasil bentuknya. Gini. Jadi sekarang kita jangan jadi pramuka itu jangan hanya bertepuk-tepuk, jangan hanya tapi kita bisa menghasilkan sesuatu. Jadi hanya bukan konsumtif, bukan produktif. Iya. Bahkan Profesor Sunyoto itu wakil ketua kuartir daerah Jawa Timur itu dia melakukan penelitian. Penelitiannya itu begini. Sekarang ini orang yang usianya sudah 40 itu makannya sehari berapa? 3 kali, misalkan makan nasi sehari itu berapa kali? 3 kali ya. Katakan 3 kali itu 1 gelas kecil beras ya. 3 kali berarti 3 beras. Itu dihitung. Itu sekarang yang usia 40 itu sudah menghabiskan padi 1 hektar.
penelitian dia itu. Sampai seperti itu. Kemudian Tapi selama 41 tahun ya. Iya, 1 hektar ya. Iya, 1 hektar padi. Kemudian kalau misalkan ikannya ayam, itu 1 kandang ayam. Allahu Akbar. Belum lagi yang buah-buahan dan lain sebagainya. Kita sudah menghabiskan hasil alam yang sebesar itu. Apa yang sudah kita berikan kepada alam? Kontribusi kita kepada alam itu apa? Makanya kemudian sekarang Jawa Timur itu lagi mendengung-dengungkan pramuka produktif. Bahkan kita sekarang banyak mengirimkan pramuka prestasi ke Rumania untuk apa istilahnya? Bukan rumah Mbak Nia ya. Bukan. Negara Rumania ya. Negara Rumania. Itu karena Rumania ini termasuk satu negara yang berhasil berhasil di sana itu istilahnya kepanduannya sana itu berhasil jadi pramuka produktif. Jadi pramuka itu punya lahan-lahan pertanian yang sangat luas. Ya, bahkan mereka kerjasama dengan pemerintah, akhirnya lahan-lahan itu ya tadi itu adik-adik pramuka itu yang memberikan nanam padi macam-macam dan sebagainya. Jadi itu makanya kemudian kita sekarang itu ayolah kita produktif. Halaman-halaman di lingkungan sekitar kita, di sekitar sekolah kita itu monggo kita manfaatkan lahan sesempit apapun ya, karena memang semakin hari kan semakin akan berkurang lahan-lahan ini, makanya bagaimana kita bisa produktif itu. Jadi seperti itu. Oke. Satu lagi tadi karena menyinggung luar negeri Pak. Saya perhatikan seragam pramuka ini mendunia ya seperti ini semua ya. Iya betul. Iya kan? Iya. Yang beda, yang mungkin bedanya ya di bed saja. Tapi kalau soal warnanya memang seperti itu, Pak. Ya. Jadi hampir di dataran dunia ini memang pramuka itu identik warnanya seperti itu. Cuma bedanya nanti ada di hasduk. Hasduk ya, karena itu, bendera kan. Bendera. Jadi bedanya di situ. Kemudian istilahnya warna bawahan itu juga tergantung, kadang ada yang hitam, tapi ya untuk yang atasannya itu sama seperti ini. Jadi gini, saya jadinya tergelitik untuk bertanya, dulu sejarah yang mengawali adanya pramuka itu gimana? Dari negara mana itu? Dulu itu ada yang namanya orang Baden Powell. Baden Powell itu orang Inggris. Dulu dia istilahnya dulu itu dia sebelum terjun di dunia kepanduan Inggris itu, ya Inggris. Itu dia angkatan daratnya Inggris. Terus setelah dia pensiun, dia mencoba mengotak-atik ya. Jadi hasilnya istilah kegiatan itu kemudian pakaiannya waktu itu ya warnanya warna dulu kalau saya lihat sekarang itu warnanya dulu itu warna kayak abu-abu coklat gitu loh, yang coklat muda lah. Seperti itu. Angkatan laut. Ya, kemudian topinya dia pakai topi laken itu yang lebar itu. Ya. Kemudian semakin hari seperti topinya sheriff. Betul, seperti itu. Nah, kemudian semakin hari semakin berkembang, akhirnya ada yang namanya baret. Ya, kan gitu. Terus kalau di Indonesia sendiri kenapa kemudian topinya pramuka itu seperti ini kalau orang-orang tua-tua pembina-pembina itu karena memang ciri khas Indonesia itu dengan kopiahnya itu gitu loh. Jadi caranya pramuka itu begitu, Baden Powell itu begitu. Karena di dalam bahasa Jawa itu ada seket. Seket itu 50. Ya, 50. Orang yang usianya 50 itu seket. Seket itu seneng ketuan. Ya, artinya kalau umur 50 itu ya udah harus bisa memastikan mengontrol diri untuk betul-betul meninggalkan dunia hitam. Ya, senang mendekat, semakin mendekat seket atau senang ketuan. Maka saya sangat senang kalau lihat pramuka pakai kopiah menjadi ciri khas Indonesia ya. Iya betul. Ya. Malaysia juga begitu tidak? Iya sama ya. Iya, jadi daerah-daerah Asia itu rata-rata pakai songkok itu. Iya. Kemudian ini tidak kalah pentingnya Pak Imam, sebenarnya tema Hari Pramuka ke-61 ini yang tidak kalah pentingnya. Apa itu Pak? Ya, tema Hari Pramuka ke-61 adalah mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Jadi itu kalau lagi-lagi saya convert ke bahasa penyuluh. Mengabdi tanpa batas itu sebanyak mungkin menanamkan jariah. Pengabdian yang berbasis jariah. Sehingga
tanpa batas, walaupun kita sudah tidak ada, hasil pengabdian kita itu dirasakan oleh penerus-penerus kita. Seperti itu kan Pak? Ya betul. Mirip-mirip kan? Nggih. Nah terkait dengan itu, bertepatan Hari Pramuka yang ke-60 ada 61. 61 ada kegiatan akbar di Cibubur, itu tentu mengangkat tema ini ya? Iya betul. Udah dapat bocorannya belum Pak? Apa akan ada acara apa yang sekiranya menggelegar? Jadi sebenarnya di daerah-daerah itu juga sudah mulai ada gerakan, apa istilahnya, gerakan-gerakan untuk memperingati puncak Hari Pramuka ini ya. Kita contohkan saja di kuartir daerah Jawa Timur, kemudian di Kuarcap Gresik itu tanggal 13 besok, Sabtu malam Minggu itu serentak mengadakan ulang janji. Ulang janji itu istilah dalam gerakan pramuka. Kita itu kan punya janji, yaitu di Trisatya dan Dasa Dharma. Nah itu setiap tahun istilahnya bahasnya kita ulang janji, kita baca ulang supaya jadi pengingat. Refresh lah. Ya merefresh. Ya ulang janji. Kemudian tanggal 13-14 juga itu ada instruksi dari kuartir daerah dan kuartir cabang Gresik, seluruh gugus depan sekolah atau madrasah diminta mengadakan persami, perkemahan Sabtu Minggu. Ini juga dalam rangka 2 hari ya? Ya, 2 hari perkemahan Sabtu Minggu. Ini dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-61 dan juga istilahnya ITA Jamnas, ikut serta Jambore Nasional. Jadi ITA itu tidak harus hadir di Cibubur, tapi kita mengadakan kegiatan perkemahan sendiri di daerah masing-masing, namanya ITA Jamnas. Ikut serta Jambore Nasional. Kemudian bocorannya yang ada di kegiatan spektakuler yang ada di Cibubur. Ini nanti diantaranya adalah ikut ada penanaman bibit ya, 11.000 bibit pohon dalam rangka karena di Cibubur ini sudah mulai lahannya itu sudah mulai banyak yang pohonnya banyak yang ditebangi orang-orang kan itu. Akhirnya kita menanam nanti. Itu pohon apa saja, Pak? Ya sekarang ini kita lagi istilahnya pohon-pohon buah-buahan seperti pohon duren dan pokoknya pohon-pohon yang sifatnya produktif. Ya, jadi nanti kita tanam di sana dan itu nanti semua peserta akan ikut ambil bagian di sana. Kadang juga ada gerakan mangrove juga. Oh iya, ada. Ya di pantai. Di pantai ya, kegiatan penanaman mangrove. Kalau di Jawa Timur sendiri saya sudah sering melakukan kegiatan penanaman. Di Gresik itu di Mengaris sama di Ujung Pangkah. Itu juga pramuka mereka ya? Iya, pramuka. Pramuka. Sekarang udah jadi taman wisata. Iya. Itu dulu dari teman-teman pramuka. Jadi mereka melakukan penanaman itu, kita kerjasama dengan benih bibit di Tuban waktu itu. Kita di sana itu hanya dikasih. Kita ngajukan surat proposal dikasih mau ambil berapa ya? Cuma-cuma ya. Ya karena istilahnya itu kan benih bibit di Tuban itu kan milik Perhutani Jawa Timur. Ya. Jadi kita ngajukan sana terus diarahkan ke karena wilayah Gresik. Ya, jadi seperti itu. Baik. Tadi agak keputus sedikit Pak Kak Dola terkait dengan program produktif tadi yang di Jawa Timur. Iya. Apa saja ini? Jadi program produktif itu di Jawa Timur itu sudah mulai, kalau yang daerah-daerah kerajinan ini pramuka sudah mulai dilibatkan untuk membentuk UMKM. Jadi misalkan yang daerah pengrajin kita upayakan bagaimana pramuka ini juga bisa ikut meramaikan UMKM yang ada di daerahnya masing-masing. Yang daerah pertanian kita arahkan bagaimana pramuka ini bisa produktif ikut melakukan mensosialisasikan atau ikut bekerja, ikut macul untuk menanam ini. Jadi artinya sekarang hidup ini harus ada manfaatnya untuk orang lain. Saat ini seperti itu. Nah, kemudian ada lagi menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang lain. Contoh misalkan daur ulang sekarang ini kan penting sekali. Kan banyak sekarang limbah-limbah yang tidak bisa dimanfaatkan itu. Sekarang kita adik-adik pramuka kita arahkan ke situ. Kemudian ikut bercocok tanam dan lain sebagainya. Ya. Khusus Gresik ini kan dulu almarhum ketua DPR Gresik itu pernah karena waktu itu saya kebagian doa pernah memberikan pemaparan di hadapan Pak Bupati dan pejabat lainnya itu bahwa Gresik ini tidak punya tempat pembuangan akhir sampah, tidak punya Pak. Jadi nebeng.
Akhirnya yang kita saksikan di desa-desa itu kan, sampah itu berserakan. Iya betul. Jadi artinya belum tertangani. Kita mencoba masuk lewat jalur remaja masjid juga belum ada hasilnya, ya belum ada hasilnya. Masuk lewat Karang Taruna juga belum maksimal. Nah, apakah dari Pramuka ada gerakan untuk itu? Misalkan per kecamatan untuk membuat desa percontohan atau kelompok percontohan yang terkait dengan penanganan sampah. Sudah ada upaya kayak gitu belum? Kita sudah berupaya seperti itu ya. Artinya kita sudah berusaha melalui kuartir ranting masing-masing. Kemarin diawali dengan di kuartir ranting bunga di Mengare itu kita bersih-bersih pantai. Mengare ya? Ya, bersih-bersih pantai karena pantainya sangat kotor sekali ya. Akhirnya kita bersih-bersih pantai itu dari teman. Tapi kita itu enggak bisa enggak bisa rutin karena memang kegiatan pramuka ini karena memang kegiatan non formal di luar jam pelajaran. Nah, ini juga terbatas waktunya. Kalau di sekolah-sekolah itu kan paling 1 minggu 1 kali itu hanya 2 jam. Ya, 2 jam. Itu pun kadang-kadang kurang maksimal. Makanya kemudian sekarang ini kan ada di Penegak itu istilahnya SAKA, Satuan Karya. Satuan Karya Pramuka itu sekarang yang lagi digalakan untuk mengarah ke situ. Ya, mengarah ke situ. Jadi kita sudah berupaya. Karena memang di Gresik ini memang masalahnya sampah. Jangan sangat luar biasa sekali. Jadi, baik terkait tempat maupun kesadaran orang, Pak. Iya, betul. Masya Allah sering di belakang mobil-mobil mewah buang plastik pak. Ya. Gitu kan. Ya. Atau orang buang sampah sambil pergi ke kantor padahal juga pegawai negeri. Gitu. Langsung dioncel gitu kadang-kadang di jembatan Bayat itu. Ya, saya kalau di jembatan Sembah itu sudah hampir setiap hari. Nah, itu. Ya. Ini kayaknya Pramuka perlu ambil peran deh Pak di sini Pak kayaknya. Iya betul. Ya. Jadi memang kita tahu dengan kerjasama dengan apa. Iya. Itu kan kayaknya perlu ini. Saya lihat, mohon maaf ya kalau saya itu juga privatnya jelalatan. Kalau soal kayak gitu jelalatan bukan kepada saya, maksudnya kepada visi misi orang-orang yang mau nyalon ini nyalon itu tuh. Kayaknya jarang yang mengangkat sampah. Iya. Padahal sampah itu Pak Bolot itu, pelawak itu. Iya. Kenapa namanya diganti Bolot? Karena menurut dia Bolot itu manfaat. Gitu ya. Iya. Bolot itu manfaat. Iya, gitu kan. Iya. Kalau dikelola dengan baik. Itu betul. Ini filosofi beliau. Nggih. Nah, sampah itu juga bagi saya kalau dikelola dengan baik uang loh itu, Pak. Iya. Uang. Maka saya melalui jalur Dewan Masjid juga belum maksimal. Maka ini perlu kita keluarkan deh Pak. Ya, kita betul. Kerjasama ini. Ya, jadi nanti sebenarnya ini kita sudah mulai sudah mulai istilahnya mengarahkan adik-adik ke situ. Beberapa daerah saya kalau pas kunjungan kerja pramuka itu di beberapa daerah saya sering menggembus-gembuskan bagaimana daur ulang sampah di sekitar kita itu bisa tertangani. Dan di beberapa kabupaten kota sudah ada. Di Gresik sudah ada Pak. Jadi di Gresik sendiri itu ada di daerah Menganti. Di daerah Menganti itu itu ada seperti bank sampah gitu. Ya, jadi gerakan pramuka tapi mereka mengumpulkan sampah-sampah kemudian dijadikan barang layak pakai. Seperti misalkan jadi hiasan dinding, jadi istilahnya karpet untuk dari bahan dari itu loh, daur ulangnya botol-botol plastik itu. Jadi karpet? Iya, bisa jadi dianyam-anyam jadi karpet terus dikasih hiasan pinggirnya. Nah, itu kan bukti bahwa sampah betul-betul bisa dikelola. Bisa kan? Ini nggak tahu ya, saya kok masih parah itu. Cobalah kita kalau kemana saja, ini kan pasti di luaran desa, bukan di desanya, di luaran desa itu. Mesti ada di pinggir-pinggir sudut pembuangan sampah. Dan itu sangat mengurangi keindahan. Iya, kayaknya harus ada yang betul-betul menekan atau super power lah. Yang betul-betul serius menangani hal ini. Iya. Nah sekarang ini kan kalau saya lihat itu kan lucu ya sampah itu ya. Dari desa diangkut ke kota. Kan
Ada ya truk kuning-kuning yang pengangkut sampah itu. Ya, bahkan di tempat saya itu setiap hari itu ada 1 bak sampah yang diangkut ke Gresik oleh Dinas Lingkungan Hidup itu. Kan lucu. Kalau dulu waktu kita kecil-kecil kan sampah itu nggak seperti itu kan. Di desa ya cukup di desa, di pekarangan rumah digunakan dibuatkan lubang kecil, dibakar atau jadi kompos dan sebagainya. Tapi sekarang ini enggak. Sampah ini malah diangkut ke kota. Jadi sampah desa itu juga dibawa ke kota, kan lucu ini. Kalau desa waktu kita kecil dulu, pekarangan rumah itu masih luas-luas, Pak. Iya, betul. Jadi orang bikin pembuangan sampah dijadikan kompos yang nanti pada sekian bulan dibawa ke ladang, itu masih memungkinkan. Nah, sekarang itu pekarangan sudah makin berkurang sehingga pembuangan sampah itu dimasukkan plastik, dibuang gitu. Lah, kesadarannya untuk memilah apa yang bisa terurai atau sampah yang tidak bisa terurai itu masih belum ada, Pak. Kita perlu sentuhan kayaknya. Iya, betul. Kita harus ambil peran lah, termasuk Pramuka. Saya yakin Pramuka sudah ada upaya keras untuk itu ya. Dan makanya kan terkait dengan program Pramuka Produktif itu ya. Saya kayaknya tergerak untuk ini nanti insya Allah nanti akan saya sampaikan ke Prof. Sunyoto sebagai Wakil Ketua Kuartir Daerah Jawa Timur terkait masalah penanganan sampah. Ini perlu Pramuka untuk dilibatkan dan dimasukkan di program 5 tahun ke depan untuk Kuartir Daerah Jawa Timur. Kalau saya memutuskan ambil kegiatan itu kan biasanya saya browsing, Pak. Keluhan di hampir sudut di negeri ini apa gitu kan? Sampah teratas, Pak. Iya, betul. Teratas. Nah, terkait dinas lingkungan, lingkungan. Padahal kita katanya harus ayo menjaga lingkungan, tapi di sampah nggak selesai. Makanya itu kita berharap nanti di pemimpin-pemimpin yang sekarang keren-keren, muda-muda ini juga, saya yakin beliau-beliau sudah memikirkan, hanya belum menemukan solusi yang pas gitu kan. Iya, belum menemukan apa ya istilahnya solusi yang tepat untuk menangani sampah ini. Waktu saya jadi petugas haji itu juga keluhan dari maktab-maktab itu terkait sampah. Luar biasa. Berarti ini nanti perlu dimunculkan tema Gerakan Pramuka dan Sampah. Baik, Pak, terus udah banyak sekali yang kita sampaikan. Mungkin nanti lain kali kita bisa bincang-bincang. Jadi tadi kita udah berbicara masalah apa Gerakan Pramuka, tujuan, visi dan misi, apa saja kegiatannya, pendidikan karakter juga kayak gitu. Dulu waktu saya pramuka itu oleh kakak pembina saya itu sering dibikinikan, ayo siapa yang kemarin sebelum kema gak boso mbek wong tua nih, sekarang kema pulang harus boso. Jadi kadang-kadang orang mau ngawiti boso nah wong tua nih kan angel. Setelah kema kan sudah. Jadi nah itu ternyata luar biasa. Nah itu sejak ikut pramuka waktu itu, kemudian saya memulai untuk boso sama ibu saya ya dari pramuka. Nah, semoga ini bisa terus ini. Bisa nanti bisa dipertahankan. Artinya karena memang pendidikan karakter di pramuka ini memang sangat luar biasa, sehingga akhirnya pembina itu kalau mengajak adik-adik untuk istilah berbuat sesuatu yang baik itu ya melalui pramuka itu diselipkan ya. Karena memang kalau berkemah bisa ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan sosial, ada kegiatan bakti, ada kegiatan keterampilan dan lain sebagainya. Muda karana. Artinya itu apa, Pak? Ya. Praja itu manusia, muda itu kita orang-orang muda. Karana itu berkarya. Jadi praja muda karana itu orang muda yang suka berkarya. Tentu kata Rasul memberikan sesuatu itu yang paling indah adalah sesuai yang dibutuhkan oleh penerimanya. Iya, betul. Saat ini kayaknya kalau tadi kita berbicara sampah, desa-desa itu sangat butuh bantuan. Orang melanggar itu kadang-kadang karena nggak tahu caranya. Iya, betul. Ya. Kenapa kok dibuang sampah seperti itu sembarang? Karena nggak tahu. Bukan karena nakal, karena nggak tahu itu banyak. Jadi mari kita kita pikirkan, karena ini ladang dakwah kita. Iya. Mungkin lewat, jenengan mungkin lewat pramuka, saya mungkin lewat dewan masjid, atau kayak gitu-gitulah. Nah, kita perlu dengungkan, mumpung ini ada podcast, walaupun di Kemenak juga harus kesana. Barangkali ada tambahan yang perlu disampaikan? Ya, baik. Terakhir mungkin pesan saya kepada seluruh pembina pramuka, seluruh adik-adik peserta didik pramuka se-Kabupaten Gresik, atau mungkin bahkan yang menyaksikan podcast ini, ayo kita
kita majukan gerakan pramuka ini dengan mengangkat tema pramuka produktif. Pramuka produktif contohnya apa ya? Mungkin bisa ada yang di daerah-daerah jenengan sekitar atau di sekolah-sekolah sekitar ada lahan-lahan kosong, jangan sampai dibiarkan lahan kosong. Ayo kita sebagai pramuka kita motori. Kemudian yang paling penting ini di sekolahan kita atau di gugus depan kita jangan sampai ada sampah yang berserakan. Betul. Ya, karena memang sampah itu akan menjadi sesuatu yang apa ya, menjadikan sesuatu yang kurang baik ya kan gitu. Kalau tidak dikelola. Kalau tidak dikelola, tapi kalau dikelola insya Allah akan jadi sesuatu yang bagi baik. saya sampah itu uang, Pak. Iya, benar. Benar. Jadi bahkan saya itu kalau di mana ya, di sekolahan kami yang di Bunga di Asa Ada Komarudin itu sampah itu 2 minggu sekali jadi 3 juta. Tuh kan? Iya. Jadi kalau di Bantul itu ada bank sampah, senang sekali. Orang nyetor ke sana, dikasih kwitansi. Nanti sebulan sekali kwitansinya ditukarkan jadi uang. Iya, betul. Itu udah banyak. Ya. Akhirnya kan gitu. Karena memang saya ngomong ke Pak Bon itu. Jadi kan kebetulan adik-adik itu kalau minum itu kan dengan air kemasan, botol atau apa itu tolong sampean kumpulkan. Jangan sampean buang eman, jangan sampean bakar eman. Kumpulkan. Akhirnya banyak. Akhirnya setiap 2 minggu sekali itu ada apa ya istilahnya, orang-orang pembeli sampah itu ke situ. Ya lumayan, pelanggan iya. Jadi gitu. Makanya gitu saya berpesan kepada teman-teman yang lain gerakan pramuka yang menyaksikan podcast ini, mudah-mudahan nanti terketuk, ayolah sampah ini kita selesaikan. Gerakan pramuka melawan sampah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan yang terakhir ini dari salam pramukanya belum soalnya. Oke. Iya. Saya mau memberikan salam kepada teman-teman yang besok ini. Baik, terima kasih. Salam Pramuka. Sip. Ya. Terima kasih, Kak Abdullah. Pak Abdullah. Kita ini kan sering MC, gampang kepancing nyanyian. Iya, betul. Baik, terima kasih. Semoga nanti ada waktu lain, apalagi untuk bincang-bincang dengan tema yang lain tentunya. Terima kasih. Nanti insya Allah nanti tanggal 14 pagi ini kita upload ya. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga manfaat. Sampai berjumpa kembali dengan podcast Kemenak Gresik. Salam manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.